Saudaraku rahimakumullah, sebelum kami sampaikan kisah inspiratif dengan judul ahli ibadah dan seorang perempuan, maka saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan ahlimu dari jilatan api neraka. Artinya apa? Allah sayang kepada kita untuk menjaga jangan sampai kita semua masuk di dalam api neraka, yaitu neraka jahanam. Untuk itu, mari kita mengantisipasi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita, keluarga kita dari jilatan api neraka, yaitu kuncinya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku rahimakumullah, ahli ibadah dan seorang perempuan diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Dar radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang ahli ibadah pada masa Bani Israel selalu beribadah kepada Allah di rumah ibadahnya selama 60 tahun. Suatu ketika hujan turun membasahi bumi sehingga menjadi hijau subur. Kemudian ahli ibadah itu keluar dari rumah ibadahnya sambil berbisik, sekiranya aku turun dari padepokan ini kemudian memperbanyak zikir, tentulah kebaikanku bertambah. Lalu ia turun dari padepokan dengan membawa 1 atau 2 potong roti. Ketika ia berjalan-jalan, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang perempuan. Lalu dia mulai bercakap-cakap dengan perempuan itu. Si perempuan yang nampak asik ngobrol dengannya sehingga tanpa diduga ahli ibadah itu tadi terlena, terpesona, dan akhirnya berzina dengannya. Lelaki ahli ibadah itu begitu akhirnya pingsan. Kemudian ia menjeburkan diri ke danau untuk bermaksud mandi. Rupanya ketika dia mandi di danau, datang seorang peminta-minta. Yang meminta itu hanya memberi isyarat kepada untuk meminta 2 atau 1 potong roti tersebut yang oleh ahli ibadah itu diletakkan di tepi danau ketika hendak mandi. Kemudian ahli ibadah itu mati karena tenggelam di danau. Selanjutnya, pahala amal ibadah yang dikerjakan selama 60 tahun itu ditimbang dengan dosa perbuatan zinanya. Ternyata dosa zinanya lebih berat. Kemudian 1 atau 2 potong roti tadi ditimbang juga dengan amal kebaikan lelaki ahli ibadah tersebut. Hasilnya adalah lebih berat kebaikannya, maka dosa lelaki tersebut diampuni oleh Allah. Saudaraku rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita tersebut? Pertama, umat sebelum Nabi Muhammad SAW diperbolehkan memisahkan diri dari masyarakat untuk beribadah, menghindar
pergaulan dan tidak mendekati wanita atau bahkan istrinya. Yang kedua, dengan sebab banyak memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Allah dan penciptaannya, iman, pengetahuan, dan mahabbah seseorang dapat bertambah. Yang ketiga, terkadang setan mendekati seseorang hamba dengan cara memberi nasihat, amar ma'ruf, dan perbuatan kebaikan. Yang ketiga ini kita harus waspada. Yang keempat, bahaya perempuan menggoda lelaki. Sesungguhnya ia adalah jerat-jerat setan atau jalan-jalan setan, atau sengaja dimanfaatkan oleh setan karena perempuan itu. Yang terakhir, zina merupakan dosa besar yang dosanya adalah sangat berat. Wallahu a'lam bishawab.